Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati, yang dimuliakan Bapak Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur, yang hadir adalah Bapak Kepala Tata Usaha, kalau dulu namanya Kapakset, sekarang menjadi Kepala TU, juga Ibu Wakil Ketua Departemen Dharma Wanita, Pak Maimun, ibu-ibu, bapak-bapak, para tokoh agama yang ada di Jawa Timur, dari Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, juga Islam, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya yang berbahagia. Kita banyak bersyukur kepada Allah. Sholawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Bapak Kabak Tata Usaha, saya diperkenankan diundang ke tempat yang mulia ini. Saya dulu saya ini sering ke kantor ini sejak Kepala Kementerian Agama itu Pak Mahmud Suyuti, lalu diganti Pak Sutarmadi, lalu diganti Pak Khofir, Abdul Khofir, lalu diganti Pak Rosikin. Setelah itu sudah tidak kesini lagi. Saya lihat semuanya sudah berubah, gedungnya berubah, orang-orangnya juga berubah. Berganti semua, generasi muda, luar biasa. Saya sebagai orang tua, saya senang sekali. Saya pernah menjadi rektor di UIN Malang dari tahun 97 sampai 2013, selama 16 tahun, 4 periode. Sebelum itu saya pernah memimpin Universitas Muhammadiyah Malang. Tapi setelah tidak jadi rektor di UIN, saya menjadi pembina Unisma miliknya NU. Saya juga menjadi ketua yayasan Tebu Ireng Jombang untuk urusan perguruan tinggi. Karena itu saya pernah menjadi pengurus Muhammadiyah, anggota Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan menjadi anggota Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Tapi saya pernah menjadi Wakil Rois Surya NU Jawa Timur, anggota Mustasar. Jadi apa-apa gitu. Saya juga bergaul dengan teman-teman dari Hindu, dari Buddha, dari Konghucu, dari Islam tentu. Bahkan kalau di Indonesia ini ada perguruan tinggi yang berbasis agama, saya sudah datang semua ke kampus-kampus itu. Yang Islam kalau tidak salah ada 57. Kalau Kristen itu ada 7, di Taruntung, di Palangkaraya, Tanah Toraja, di Manado, di Ambon, di Sentani, lalu di Jayapura, juga ada di NTT itu 8. Yang Hindu ada 4, di Palangkaraya, di Bali itu ada 2. Lalu di Mataram 1, Buddha ada 2,
di Wonogiri sama di Tangerang. Katolik seingat saya mau membuat di Kalimantan Barat, juga Konghucu juga mau membuat. Nah, karena saya dekat dengan mereka itu, dulu itu ada sertifikasi dosen perguruan tinggi yang berbasis agama. Semua perguruan tinggi, guru-guru apapun agamanya yang berbasis agama, itu sertifikasi itu diserahkan pada UIN Malang. Semua itu, baik yang Hindu, yang Buddha, yang Kristen, itu diserahkan ke UIN Malang. Saya juga pernah itu untuk memberi gelar doktor honoris causa kepada Bapak Sinyo Hari Sarundayang, Gubernur Sulawesi Utara di Manado. Beliau itu dalam hal kerukunan agama luar biasa, Pak Maimun. Jadi agama apa saja oleh beliau itu diurus. Kalau di Manado itu kan susah karena Muslim kan minoritas. Tapi yang tidak punya masjid malah dibuatkan. Oleh Pak Gubernur dibuatkan. Pak Gubernur saya tanya, kenapa Pak Gubernur? Mereka butuh masjid gitu. Kalau tidak punya uang kan harus dibuatkan gitu. Kan luar biasa itu di Manado itu. Karena itulah beliau saya kasih gelar doktor honoris causa di UIN Malang. Karena itu saya juga dekat dengan tokoh-tokoh agama-agama yang berbeda-beda. Tadi kelakar Pak Kabak TU, saya ini pernah diusulkan menjadi Menteri Agama. Oleh siapa? Oleh tokoh-tokoh Hindu, Buddha, Konghucu dan Kristen Katolik. Yang tidak mengusulkan itu Islam. Karena apa? Karena saya dekat dengan mereka itu. Nah, ini pengalaman saya. Waktu saya memimpin kampus juga begitu. Sulit sekali untuk menyadarkan dan untuk menjadikan mereka maju. Maka saya yang muda-muda saya suruh studi banding. Saya kasih uang, bekal, saya kasih mobil. Studi banding kemana saja lah, kecuali ke perguruan tinggi Islam. Jadi ke perguruan tinggi Kristen, Katolik, di Widya, di Surabaya ini, Petra, Widya Mandala, ke Semarang itu Sukiya Pranata, lalu ke UKI, ke Atmajaya, di Bandung, Parahyangan, dan semua. Hasilnya ternyata luar biasa. Mereka lalu menjadi bersemangat, Pak Maimun. Ini pengalaman saya soal kerukunan umat beragama ini. Nah, saya pagi ini senang sekali. Kebanyakan yang rawuh itu ibu-ibu, dharma wanita. Kehidupan ini kalau sudah ibunya bagus itu beres sebetulnya. Selesai. Kakak Kementerian Agama itu akan menjadi bagus, menjadi hebat kalau dharma wanitanya itu hebat. Karena itu benar Pak Kabak TU. Yang diajak ini adalah ibu-ibu dharma wanita, benar. Dari mana saya tahu benar ini? Saya lihat dari ajaran agama ini. Bahwa senakal-nakal apapun ya suami itu, kalau istrinya itu sudah bagus, itu dunia ini masih bisa diselamatkan. Jadi kalau ibu-ibunya itu soleha, senakal apapun bapak-bapak yang jabat di Kementerian Agama ini, itu beres. Contohnya siapa? Orang yang paling jahat di muka bumi itu kan Fir'aun. Fir'aun itu kan paling jahat itu. Tapi punya istri yang soleha. Musa itu selamat. Coba.
Orang paling jahat, lebih jahat daripada Fir'aun siapa? Kan tidak ada. Musa selamat gara-gara Fir'aun punya istri yang bagus, yang soleha. Tapi sebagus-bagus suami, kalau istrinya tidak ngikut dharma wanita gitu loh. Itu rusak. Coba Nabi Lut itu kan Rasul ya. Nabi Nuh itu kan Rasul. Tapi gara-gara istrinya itu kurang bagus, maka berantakan masyarakatnya Nuh dan juga masyarakatnya Lut itu. Karena itu memang pertama ini memang ibu-ibu ini Pak Maimun, Bapak TU benar sekali, saya langsung setuju itu. Begitu juga di Al-Quran. Di Al-Quran itu urut-urutannya itu bagus sekali. Mohon maaf ibu yang dari Katolik, dari Kristen, dari Konghucu, saya cerita itu Quran. Itu ada 114 surat. Surat pertama itu adalah Al-Fatihah. Pembuka. Pembuka apa? Tentu ada yang dibuka. Hati ini harus dibukakan begitu. Tadi dimulai dengan membaca surat Al-Fatihah agar hati kita ini terbuka. Yang kedua itu surat yang panjang sekali ialah surat Al-Baqarah. Kenapa kok dikasih nama Al-Baqarah? Al-Baqarah itu kan bati betina. Bicara apa sesungguhnya surat Al-Baqarah ini? Jangan-jangan lebih banyak bicara tentang manusia itu. Manusia itu susah sekali untuk diatur itu manusia itu. Manusia itu di dalam bahasa Al-Qur'annya itu disebut insan, disebut anas, disebut al-basar, disebut ins itu di manusia itu. Dan kalau itu disebut insan itu susah, suka bikin ruwet itu. Lah itu diceritakan di dalam surat Al-Baqarah yang panjang, yang 286 ayat itu. Nah, manusia yang begitu susah ini, itu kalau dharma wanitanya bagus, dharma wanita itu tugasnya kan mendidik. Keluarga yang ideal itu kan keluarga Imron itu. Maka di surat setelah Al-Baqarah itu Ali Imron kan itu. Keluarga ideal itu akan menjadi bagus masyarakat itu. Kalau dididik, yang ibu-ibu lalu ikut serta karena ibu ini perannya sangat strategis sekali itu. Nah, masyarakat yang bisa dididik secara bagus itu kita diingatkan oleh Al-Quran. Surat berikutnya itu apa Pak Maimun? Kan An-Nisa, perempuan. Jadi untuk membuat masyarakat ideal itu kuncinya adalah perempuan. Kalau perempuannya bagus, maka juga akan menjadi bagus. Diteruskan dengan surat apa itu? Al-Maidah ya. Surat Al-Maidah. Jadi wanita itu menjadi bagus, tapi kalau belanjanya kurang gitu kan. Itu juga ribet gitu loh. Juga ribet. Hanya seringkali bapak-bapak ini yang tidak paham. Tapi untung ibu ini juga ngerti tatkala bapak tidak paham. Sebentar lagi itu kan bulan puasa, lalu hari raya tuh Pak Imun ya. Kalau hari raya itu kan baju kokonya kan juga harus baru. Sarungnya juga baru, kopiahnya juga baru, sandalnya juga baru, makanannya juga berbeda dengan hari-hari biasa gitu kan. Nah, lagi-lagi bapak-bapak ini. Bapak-bapak ini kalau sudah menjelang hari raya itu ru'yat katanya itu kan. Yang diru'yat mana? Yang diru'yat bulan yang besar itu loh. Padahal di rumah itu ada bulan juga, kalau tidak diru'yat itu. Bulannya sendiri kan gitu ya. Bulannya sendiri. Diru'yat. Mestinya tidak cukup ru'yat tapi juga menghisap. Yang dikisap apa? Wong besok hari raya kan dompetnya harus dikisap mestinya. Nah, kok lalu yang dikisap itu yang sebelah sana. Untung ibu-ibu ini sabar itu kan.
Nah, setelah itu surat An-Nisa itu kan, Al-Maidah, ada surat Al-An'am. Al-An'am itu adalah lingkungan sebetulnya, membuat keseimbangan itu lingkungan. Dari situ lalu menjadi Al-A'raf, meraih kepada derajat yang tinggi. Luar biasa, saya hanya ingin menunjukkan peran ibu itu. Saya lihat di rumah itu yang rajin doa itu juga ibu-ibu, tak lihat itu. Kalau bapak ini sudah males karena mungkin sudah capek di kantor itu. Kalau berdoa agama apapun itu kan, itu rukun. Agamanya apapun kalau berdoa itu selalu diakhiri dengan kata yang sama. Ialah amin. Coba. Agama Islam kalau berdoa ya amin. Bahkan berulang-ulang ya. Amin, amin, amin. Kristen itu coba sama tanya kepada ibu-ibu. Lah ya amin kalau menyelesaikan ini. Katolik juga amin. Yahudi juga amin. Sampai ndak orang beragama pun juga amin loh kalau berdoa itu. Dulu kesepakatan itu di mana itu coba tuh? Kongresnya penduduk bumi itu di mana? Kalau berdoa kok selalu mengakhirinya dengan amin. Kita ini akan memilih satu calon presiden dari 3 wakil aja kan ribet. Iya kan ribet, kemarin itu waktu pemilihan Pak Presiden kan ribet. Ini untuk menyepakati bahwa kalau berdoa itu amin itu dulu kongresnya itu di mana? Panitianya itu ya siapa? Kok lalu berhasil kalau berdoa semua mengatakan amin itu kan. Jadi dari sini aja sebetulnya itu sudah rukun itu Pak Maimun. Dari sini aja rukun. Hanya seringkali orang tidak tahu, iya ya, kalau berdoa kok lalu amin gitu kan. Berdoa itu mesti amin. Nah, inilah sesungguhnya kerukunan agama ini menjadi sangat penting sekali. Dan menjadi bahaya kalau itu tidak rukun. Saya kebetulan Bapak Kepala Tata Usaha, saya ini kan beberapa waktu yang lalu kaki saya ini patah karena kepleset itu, sehingga harus disambung di sini. Sebelum kaki saya patah itu saya selalu diundang ke berbagai daerah, berbagai negara, ya bicara ini sebetulnya kerukunan, bagaimana menjadi bersatu. Sebab bahaya sekali kalau tidak bersatu itu. Dulu di Rusia itu kan tidak boleh beragama itu. Dulu zaman masih Soviet itu. Tapi sekarang setelah boleh itu mereka juga bingung. Jangankan berbeda agama, yang satu agama saja. Kalau saya pergi ke Tajikistan itu, di Tajikistan itu di airport sudah diberitahu Pak Kabak TU, jangan tanya tentang agama katanya. Kenapa? Nanti jadi masalah. Kenapa jadi masalah? Nanti kalau ditanya agamamu apa, Islam, nanti ada pertanyaan kedua, sholatnya berapa kali gitu kan. Kalau saya pas ngomong 5 kali, yang kebetulan bertanya sholatnya 3 kali, itu sudah cemberut gitu loh. Makanya lebih baik enggak usah ngomong tentang agama katanya. Saya diundang ke mana-mana. Saya diundang ke Rusia, ke Moskow, ke Saint Petersburg, ke Kazan, ke Dagestan, ke Tajikistan. Saya juga diundang ke negara-negara di Eropa, di Prancis, di Jerman, di Inggris, di Belanda, di Brussel, di Amerika, di Kanada, Amerika, di New York ke Kanada. Saya diundang ke Amerika Latin, ke Bogota, ke Argentina, ke Chili, lalu ke Brasil dan seterusnya itu. Juga saya diundang ke Selandia Baru, ke Australia, ke negara-negara di Asia ini. Problemnya itu adalah kerukunan. Jadi tidak hanya di Jawa Timur Pak Kepala KPK, di mana-mana seperti itu. Dan tidak rukun itu tidak saja antar agama, di internal itu juga begitu. Seperti misalnya di Bogota. Di Bogota itu penduduknya itu 5 juta.
Yang muslim itu berapa? Yang muslim itu hanya 152 kakak. 152 kakak. Punya 3 masjid gede-gede. Lah memang penduduknya yang muslim hanya 152, kok masjidnya itu gede-gede. Akhirnya ya isinya sedikit sekali. Saya lalu bertanya, kenapa kok membuat masjid kalau tidak ada isinya begini? Dan kenapa harus 3? Saya dikasih penjelasan, alirannya 3. Gara-gara alirannya 3 itu masjidnya gede-gede, lalu risikonya menjadi kosong. Lalu kenapa? Ya tidak bisa rukun kayak begini ini. Begitu juga di tempat-tempat lain. Kebetulan saya diceritakan oleh Pak Maimun tadi ngaji kayak begini ini. Dari dalam negeri maupun lalu juga ke luar negeri. Saya lalu juga menjelaskan kenapa ya manusia itu kok tidak rukun ini. Lalu bagaimana agar menjadi rukun, kan begitu. Agar rukun itu seperti apa? Sebetulnya tidak cukup hanya berkumpul, tetapi kalau berkumpul itu kan hanya dari sisi tubuhnya. Agar rukun itu sebetulnya masuk ke dalam tubuh, ialah ruhaninya sebetulnya itu. Manusia itu terdiri atas jasmani, ruhani. Jasmaninya berkumpul, tapi kalau ruhaninya itu tidak satu, itu juga akan susah. Aspek ruhaninya Pak Maimun. Kalau tubuhnya itu berbeda-beda, tubuhnya ini. Yang sekarang lagi duduk bersama di aula ini tubuhnya berbeda-beda. Tidak ada satupun yang sama. Itu juga dijelaskan di Al-Quran itu. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kita memang berbeda-beda kayak begini. Tapi yang berbeda-beda itu untuk apa? Lita'arafu sebetulnya. Agar saling kenal mengenal. Bukan agar berebut kemenangan, bukan. Agar kenal mengenal. Kalau sudah kenal, maka lalu menjadi paham. Mengenal itu ta'aruf. Paham itu adalah tafahum. Kalau itu sudah saling paham, maka lalu proses selanjutnya adalah tadzamun, saling menghargai. Lalu ketika sudah saling menghargai, maka akan muncul namanya tarohum, saling kasih sayang. Nah, kasih sayang itulah biasanya membuahkan apa yang disebut dengan ta'awun. Saling mengenal, saling memahami, saling menghormati, menghargai, saling kasih sayang, saling kerjasama. Prosesnya panjang Pak. Ini kita baru ta'aruf ini, supaya dengan ta'aruf itu bisa melahirkan namanya tafahum, saling memahami. Kalau sudah saling memahami, akan melahirkan apa yang namanya tadzamun, saling menghargai. Maka lalu saya menghargai Gubernur Sulawesi Utara, saya kasih gelar doktor honoris causa, itu kan saling menghargai itu kan. Lalu setelah saling menghargai akan melahirkan saling menyayangi, menyayangi pada siapa saja. Setelah itu lalu menjadi ta'awun, saling kerjasama, ta'aruf, tafahum, tadzamun, tarohum, ta'awun. Indah sekali ini sebetulnya itu. Apalagi dimulai dari ibu-ibu ini. Ini sesungguhnya adalah luar biasa. Nah, tubuhnya yang berbeda-beda, tapi rohaninya sebetulnya sama. Rohnya itu sama. Roh itu tidak ada roh Jawa, tidak ada roh Sumatera, tidak ada roh Madura, roh Bali, roh Jepang, itu tidak ada. Semuanya adalah sama sebetulnya. Roh itu, di dalam roh itu ada rasa, ada nikmat, yang bisa merasakan, yang bisa menikmati.
Karena itu agamanya apapun, melihat sesuatu yang tidak beres, semua juga akan merasakan tidak beres. Karena apa? Karena rasanya itu sama. Yang Hindu, yang Kristen, yang Katolik, yang Buddha, rohnya itu sama sebetulnya itu. Nah, kalau kita lalu berkumpul sampai kepada memahami aspek rohani ini, lalu bisa kita samakan, maka ini akan membuahkan kedamaian yang luar biasa, Pak Maimun itu. Tapi memang itu berat sekali. Tadi saya katakan kalau dalam perspektif Islam di Al-Quran, manusia yang dari sisi jasmani, manusia dari jasmani itu disebut kalau Al-Quran itu dengan kata-kata insan. Sulit diajak rukun itu karena dari aspek jasmani disebut insan, disebut anas, disebut al-bashar, disebut bani Adam, disebut ins. Sebutan-sebutan ini memang sulit, Pak Maimun, Pak Kebaktiu, dirukunkan itu. Kenapa? Di Quran juga dijelaskan kalau insan itu memang bikin ruwet itu. Seringkali orang mengatakan kita insan akademiknya, insan cendekia, insan cita, seolah-olah kata insan itu bagus. Padahal di dalam Al-Quran itu kalau disebut insan konotasinya kurang bagus. Innal insana li rabbihi lakanut. Insan itu kepada Tuhannya saja ingkar, apalagi hanya kepada Pak Kepala Tata Usaha. Ingkar. Kepada suami, kepada istri, itu. Innal insana la yadgha. Insan itu selalu berlebih-lebihan. La yadgha. Innal insana la fi khusrin. Selalu merugi. Innal insana khuliqa halu'a. Insan itu selalu berkeluh kesah. Belum jadi pegawai mengeluh. Setelah jadi pegawai itu lihat gajinya tidak naik-naik, mengeluh. Dinaikkan mengeluh, kenapa naiknya kok sedikit gitu kan. Khuliqa halu'a. Ladulmun mubin, dolim yang nyata. Doluman jahula. Kafuro, jidala, suka berdebat, suka berbantah. Jadi Pak Kepala Tata Usaha, kalau di sini ada yang bantah, itu memang dari sononya, bukan karena. Itu sudah fitrahnya itu. Nah ini yang tubuh ini mengandung ada 17 agar tidak rukun ini Pak Maimun. Itu punya penyakit ya. Tubuh ini punya penyakit. Fi qulubihi maradun. Di dalam hati ini ada penyakit. Penyakitnya itu berapa? Penyakitnya itu 17 jenis sehingga tidak bisa diajak rukun itu. Apa itu 17 itu? Satu, menungso ini, insan ini tidak mau kelintasan, pantang kelentak lintasan. Nanti kudungnya luwih apik sitok didik gitu aja, yang lain kudung mlemu tuku kok ngendi gitu kan. Kok iso gitu kan. Karena enggak mau kelintasan. Pantang kerendahan. Dianggap rendah enggak mau. Karena itu saya datang di sini oleh Bapak Kebaktiu dibilang yang terhormat Profesor Imam gitu kan. Agar lalu tidak direndahkan saya ini. Guru kami gitu, padahal aku tidak pernah ngajar. Nah, itu. Ini memang harus begitu gitu loh. Tidak salah ya begitu. Karena memang pantang kerendahan, pantang kekurangan. Tidak mau manusia itu kurang, diberi apa saja kurang. Karena itu kalau di mana ada korupsi, itu karena penyakit tiga ini, pantang kekurangan, karena punya sifat tanah yang ada pada diri manusia ini. Lalu pantang kalah, tidak mau kalah. Ada 4 ini given. Kalau 4 ini tidak
diadakan pembinaan kayak gini, maka punya anak penyakit 4 ini. Anaknya itu ada 10. Ada 10. Apa itu? Satu ajib, bangga dengan dirinya sendiri. Yang kedua riak, pamer kehebatannya. Yang ketiga adalah takabur. Lalu iri yang keempat. Lalu dengki. Lalu tamak. Lalu hasud. Lalu fitnah. Loba dan sombong. Ini 10 penyakit anaknya 4 tadi. Kalau lalu 4 ditambah 10 menjadi 14, tidak dibina oleh ibu-ibu Dharma Wanita, punya cucu. Cucunya itu 3, ialah dendam, suka bermusuhan, suka merusak. Kalau di desa dulu, wong piring itu mahal zaman dulu. Kalau pas marah itu loh dibanting coba. Setelah selesai pecah-pecah itu lalu gelo, aku tadi kok banting cingkir gitu kan. Ini tukang merusak ini. 17 penyakit. 17 penyakit inilah sesungguhnya yang menjadikan kita itu tidak tidak gampang untuk diajak rukun gitu. Itulah insan sebetulnya. Tapi disebut anas juga begitu di dalam Al-Quran. Manusia itu juga selain insan disebut anas. Kalau disebut anas, kalau di Quran selalu dijejerkan dengan jin. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Laqad khalaqtul jinna wal insa. Jadi kita ini sebetulnya temannya jin gitu kan. Dan seterusnya. Karena itu menjadi sulit itu untuk diusut untuk ini. Ada 17 jenis penyakit ini. Karena itulah jenis penyakit itu lalu nyembuhkannya gimana nyembuhkannya itu. Saya kira kalau perspektif Kristen ada sendiri, Katolik ada sendiri, Buddha ada sendiri, Hindu ada sendiri, Islam ada sendiri. Kalau Islam itu cara menyelesaikan yang tidak mau rukun itu Bapak Kepala tata usaha, yang lain tidak ada kecuali sholat sebetulnya. Karena itu ketika saya jadi rektor dulu, mungkin ada di antara Bapak yang pernah kuliah di UIN Malang, yang saya kerjakan apa? Menjadi rektor itu yang saya kerjakan apa? Hanya ngajak sholat. Karena saya tahu untuk memperbaiki hati itu tidak ada lain kecuali sholat. Memperbaiki hati yang namanya akhlak itu Pak Maimun. Tidak ada lain kecuali sholat. Karena itu kampus saya ajak untuk sholat. Kalau sudah sholat itu beres sebetulnya itu. Kalau dalam perspektif Islam. Kalau Kristen, Katolik, Hindu, Buddha mesti ada cara sendiri. Kalau Islam itu pakai sholat. Orang lalu waktu itu membantah saya. Masa itu hanya sholat? Iya hanya sholat. Apa enggak bisa dididik? Kalau didik soal intelektual, soal keterampilan bisa, tapi kalau didik yang ada di dalam hati itu enggak bisa. Enggak bisa. Didik kejujuran itu enggak bisa. Didik menjadi sabar itu enggak bisa. Didik menjadi ikhlas itu enggak bisa. Didik menjadi kasih sayang enggak bisa. Jujur enggak bisa. Buktinya enggak bisa gimana? Kalau itu yang ada di dalam hati itu bisa diperbaiki lewat pendidikan, mestinya yang paling jujur itu S3. Lulusan S3. Seperti saya ini. Tapi apakah betul makin tinggi pendidikannya itu lalu makin jujur, makin tidak nakal? Coba kita lihat saja. Anak TK sama anak SD itu nakal mana? SD. Dengan SMP? SMA? S1? Jadi makin tinggi itu makin nakal itu loh. Dalam kenyataan, dulu ketika ada ujian nasional itu ribet. Waktu ujian nasional dulu kan ribet Pak Maimun. Kepala sekolah aja tidak dipercaya bawa soal waktu itu. Coba di Indonesia kepala sekolah kok tidak dipercaya.
Jadi soal itu harus dititipkan di kantor polisi. Ketika ujian juga begitu, buku-buku, HP tidak boleh dibawa masuk. Lalu tempat duduknya itu lebar-lebar kan? Yang ngawasi tidak hanya 1, 2, kadang 3. Untuk apa kok ribet kayak gitu? Agar tidak nyontek. Perkaranya itu agar tidak nyontek aja. Padahal nyontek itu hanya niru paling banyak itu 1 baris. Kadang-kadang 1 kata. Kadang-kadang 1 huruf. Kalau milih A, B, C, D kan nirunya kan 1 huruf saja. Untuk agar tidak niru 1 huruf kok ribetnya kayak begitu. Loh, kalau S2 dan S3 apa tidak nyontek? Iya tidak, tapi copy paste. Lah itu kan lebih parah, itu lebih parah. Jadi S2, S3 itu tidak nyontek tetapi copy paste. Saya menjadi pembimbing itu kalau nguji sampai bingung. Ini sing tulisanmu sendiri yang mana gitu kan. Jadi pendidikan tidak bisa. Lalu apa nasihat? Dinasihati apa bisa? Dinasihati itu juga tidak bisa loh sesungguhnya manusia. Karena apa? Pantang kerendahan, pantang kelintasan, pantang kalah itu tadi. Tidak usah jauh-jauh. Kita ini kan suami istri. Apa bisa suami-suami bapak-bapak itu sanggup menasihati istrinya? Tidak sanggup. Saya ini kan profesor, istri saya tidak profesor. Saya tidak bisa, saya bilang aku ki profesor, nasihatku harus kamu dengarkan. Tidak bisa. Bahkan profesor itu dinasihati. Tak nasihati 1 kalimat, saya dinasihati 3, 4, 5 kalimat. Kadang-kadang sampai ngenes. Sudah kerja dari pagi sampai sore, mulai nasihatin tidak dinggep. Akhirnya bapak-bapak itu cepat sakit lalu meninggal. Ibu juga tidak mampu untuk menasihati bapak-bapak juga tidak mau dinasihati itu tidak mau. Nah itulah gimana caranya menasihati, tapi tidak terasa menasihati itu ya hikmah itu di situ dicari Pak Maimun, tidak bisa dinasihati, ditatar selama 2 minggu di hotel. Apa guru-guru itu setelah ditatar itu lalu kalau gajinya terlambat sedikit lalu sabar? Malah tidak. Hal pendidikan, kalau pangkatnya lebih tinggi, makin profesor, lalu apa gampang cara ngurus profesor? Yang paling sulit itu ngurus profesor. Jangan dikira kalau sudah profesor sudah enggak ada. Lalu apa? Hanya sholat sebetulnya. Kalau sholat itu beres, karena sholat itu sebetulnya adalah tanha anil fasya wal mungkar, mencegah perbuatan keji dan mungkar itu salat. Tapi siapa yang percaya dengan omongan saya ini? Wong banyak orang salat ternyata perilakunya juga mirip-mirip saja kan begitu kan. Tapi apakah salatnya tidak berguna? Ya berguna. Tapi bagaimana salat yang kira-kira bisa memperbaiki hati itu? Saya bilang sholat itu agar bisa menjadikan hati ini tenang, damai. Maka disebut sholatnya itu khusyuk itu loh. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khosiin. Kecuali orang khusyuk. Khusyuk itu siapa? Adalah alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbihim. Ketika sholat hendaknya kita semua itu berhasil ketemu Tuhan. Saya seringkali tanya tambah ibu-ibu bahwa sholat khusyuk itu adalah sholat yang yakin ketemu Tuhan. Setelah subuh dari masjid tak tanya, ibu-ibu tadi ketemu Tuhan enggak? Gitu. Enggak katanya enggak. Kalau itu ya enggak khusyuk itu. Lalu karena ada orang percaya bahwa khusyuk itu bisa memperbaiki hati, lalu di mana-mana diadakan kursus sholat khusyuk. Jangankan yang kursus, yang ngursus saja itu loh enggak khusyuk. Ketika Allahu Akbar teringat yang daftar berapa gitu kan. Waktu sholat, sing wis bayar berapa persen kan itu kan.
Nah kita khusyuk lagi. Lah khusyuk itu ketemu Tuhan. Lah ketemu itu gimana ketemu itu? Agar hati kita damai. Dengan ibu, dengan bapak, lalu dengan anak-anak damai, gimana ketemu Tuhan? Ya sama dengan ketemu Prof Imam. Ibu-ibu bapak besok kalau pukundur kan cerita, aku ketemu Prof Imam. Lah siapa yang percaya ketemu Prof Imam? Wong Prof Imam sudah sepuh, umurnya 75 tahun, udah pensiun, tidak pernah kemana-mana. Ibu baru percaya, bapak baru percaya kalau ketemu sama saya, manakala bisa menjawab 2 pertanyaan. Apa itu? Kapan bertemu? Hari Kamis. Diundang oleh Pak Maimun kan itu. Ditemui oleh Bapak Kepala Tata Usaha. 1 bisa jawab. Yang kedua ada pertanyaan berikutnya. Di mana bertemu? Adalah di kantor Kementerian Agama. Coba ada 2 pertanyaan itu masuk lalu masih ragu. Tapi harus bisa jawab. Di kapan ketemu, di mana ketemu. Begitu juga ketemu Tuhan. Juga harus bisa jawab 2 pertanyaan. Kapan ketemu Tuhan? Adalah waktu sholat. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Bisa jawab waktu bertemu. Tempat pertemuan. Di mana tempat pertemuan itu? Nah ini seringkali yang kelupaan. Di Quran dikatakan wattakhidhu mimma qomi Ibrahima musola. Ambil makom Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Tempat sholat itu di makom Ibrahim. Bagaimana sholat bisa di makom Ibrahim? Yang sholat itu siapa? Yang sholat itu adalah ruhani tadi yang saya ceritakan yang sama. Ruh kita, ruh itu apa? Ingatan kita. Ingatan kita harus merasa berada di tengah-tengah Masjidil Haram. Nah, berarti tempat sholat di situ. Makanya fal ya'budu robba hadzal bait. Ada innama umirtu an a'buda robba hadzihil baldatil ladzi harramaha walau kullu sain. Aku terperintah menyembah Tuhan di tempat yang mulia ini. Karena itu semua penduduk muslim di seluruh dunia kalau sholat harus menghadap ke satu titik ini. Malaysia, Singapura, Thailand, Australia menghadap ke barat, orang Rusia menghadap ke selatan, orang selatan Yaman menghadap utara, orang Eropa menghadap ke satu titik itu. Ketika sholat ingatannya ada di situ. Kalau ingatannya di situ, maka di Quran dikatakan wa naza'na ma fi sudurihim min ghilin, aku cabut penyakit yang ada di dalam dada ini min ghilin. Banyak yang jumlahnya 17 itu, di mana nyabutnya? Tajri min tahtihimul anhar, di tempat yang di bawahnya mengalir sungai. Di Masjidil Haram itu di bawahnya sungai, diambil airnya berapa saja tidak habis-habis, disebut dengan air Zam-Zam itu. Nah, karena penyakitnya sudah habis, dicabut secara bertahap, itulah inna sholata tanha anil fasa wal mungkar. Dan ketika selesai sholat, kita suka sholat secara khusyuk. Di surat Shad dikatakan inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrodar. Aku menjadikan hati ini damai. Bapak-bapak, suami dharma wanita itu damai, gitu kan. Caranya gimana? Ingatkan rumah. Kita ini punya 2 rumah, ialah rumah jasmani adalah rumah ruhani. Rumah jasmani adalah rumah kita masing-masing. Rumah jasmani itu kan rumah kita masing-masing. Rumah itu kalau tidak ditempati cepat rusak. Coba ibu-ibu, bapak-bapak kalau punya rumah tidak ditempati, kan cepat rusak perumahan-perumahan itu. Tidak bisa ngatakan rumahku tidak usah tak tempati dulu biar awet gitu. Tidak, malah cepat rusak. Rumah kalau tidak ditempati cepat rusak. Sebetulnya yang rusak itu tidak aja rumahnya, pemilik rumah itu juga bermasalah kalau tidak nempati rumahnya. Makanya orang yang tidak nempati rumah itu disebut kurang bagus, minggat, kan jelek, mbambung,
gelandangan, liar. Liar itu kan jelek itu. Anjing liar, sapi liar, kucing liar, babi liar. Yang liar-liar itu jelek. Apalagi suami liar, istri liar. Jelek. Ini rumah jasmani. Nah, kita ini punya rumah ruhani. Rumah ruhani itu di mana? Itu diterangkan di surat Ali Imran. Inna awwala baiti wudhi alinnas lalladzi bibakata mubarakan wa hudal lil alamin. Fihi ayatum bayyinatum maqamul Ibrahim wa man dzaqalahu kana aminan. Itu rumah ruhani. Rumah ruhani itu setiap hari harus ditempati. Kapan menempatin? Ketika kita sholat 5 waktu itu ada di situ. Menghadap ke situ. Begitu Allahu Akbar, kita merasa di situ. Penyakit hati kita dicabut. Dan kalau selalu kita ada di situ, dikatakan tadi, inna ahlasnahum bi khalisatin dzikratar, aku menjadikan hati itu damai, rukun, tentram, akhlak bagus dengan cara apa? Ingat rumah ruhani. Dikatakan wa innahum indana laminal mustofainal ahyar. Orang yang selalu ingat rumah bagi Allah akan dijadikan sebagai manusia pilihan terbaik. Jadi ibu-ibu bapak ini ngajak kita semua untuk menjadi pilihan terbaik itu sebetulnya itu. Itu dalam perspektif agama Islam. Dalam agama lain pasti ada bagaimana Hindu mendidik umatnya, bagaimana Katolik, bagaimana Kristen. Karena itu Pak Kepala Tata Usaha, saya selalu ditanya, bangsa Indonesia itu kok kayak begini, ini gimana cara menyelesaikan? Maka saya katakan, dekatkanlah bangsa ini, anak-anak kita ini dengan 3 hal. 3 hal itu apa? Dekatkan anak-anak kita ini dengan kitab suci. Jadi kalau Islam ya Al-Quran, dekatkan dengan kitab suci Al-Quran. Kalau Kristen Katolik dekatkan dengan Injil. Kalau Hindu Buddha dengan Weda. Dekatkan dengan kitab suci. Karena kita semua macam-macam agama, jangan dekat katakan kita, jangan dekatkan Quran, dekatkan dengan kitab suci. Yang kedua, dekatkan dengan tempat ibadah. Yang Islam juga dekat dengan masjid, lalu dekat dengan gereja, dekat dengan pura, dekat dengan yang lain. Dekatkan anak-anak kita ini dengan tempat ibadah. Yang ketiga, dekatkanlah anak-anak kita ini dengan para ulamanya, para kiainya, para cendekiawannya, para pendetanya, para bedendanya. Manakala anak-anak kita ini dekat dengan kitab suci, anak-anak kita itu dekat dengan tempat ibadah, anak-anak kita dengan para elit agama, insya Allah lalu menjadi sehat. Dan kalau itu menjadi sehat, itu lalu menjadi rukun sebetulnya itu. Jangan lalu setengah-setengah. Kita ini seringkali setengah-setengah itu loh. Karena itu Bapak Kepala Tata Usaha, jangan dijadikan anak-anak itu setengah-setengah itu. Harus ada gerakan belajar agama. Yang Hindu dengan ajaran Hindunya, yang Kristen Katolik dengan Katolik Kristen, yang Islam dengan Islam. Jangan setengah-setengah. Mungkin ada berbagai masalah ini karena setengah-setengah itu. Saya seringkali renungkan, kalau kita punya beras yang masih mentah itu kan bisa dijual laku 15.000 ya. Laku 15.000 1 kilo itu. Nanti kalau dimasak 1 kilo itu jadi berapa itu? 12 piring tuh. Saya itu pernah survei 1 kilo itu bisa jadi 12 piring. 1 kilo, kalau 2 kilo 24 piring. Kalau 2,5 kilo menjadi 30 piring. Bulan puasa itu tidak makan itu kan hanya 30 piring kan. Makannya kan tidak makan kan siang itu 2,5 kilo. Lah 2,5 kilo yang tidak kita makan itu loh. Jangan dipakai untuk nambah kekayaan, untuk zakat fitrah kan begitu ya. Itu 2,5 kilo itu. Jadi sebenarnya ini logis banget ya, dekatkan dengan kitab suci.
Nah, tapi kalau beras itu dimasak lalu hanya setengah matang, apa dimakan lalu enak? Dikasihkan ayam saja itu kan mules itu ayam. Ayam itu kan mau. Jangan-jangan kita ini di dalam membina, mendidik macam-macam itu tidak sepenuhnya. Jangan-jangan kita ini hanya setengah-setengah, setengah-setengah ngerti Al-Quran, setengah-setengah ngerti Injil, setengah-setengah ngerti Buddha, Hindu, macam-macam itu. Yang setengah-setengah itu. Makanya ini adanya Kementerian Agama bersama kayak gini ini sebetulnya adalah luar biasa menurut saya, yang dimulai dari ibu-ibu, yang bapak-bapak ini. Kadang-kadang itu mengomong ya, yang sederhana saja itu jadi keliru gitu kan, jadi keliru. Akhir-akhir ini ada orang berdebat, jangan ngomong kafir gitu kan, menjadi tersinggung gitu kan. Kenapa ada orang tersinggung dengan ngomong kafir gitu kan? Karena dikira kalau kita ini mukmin, orang lain itu kafir. Kita yang mukmin, orang lain kafir. Lalu yang kafir itu yang dimarahin. Padahal sebetulnya kalau tenanan mengkaji Quran, di dalam diri kita ini sebetulnya ada unsur-unsur kekafiran dan juga ada unsur-unsur mukmin. Coba di surat At-Taghabun itu, huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'minun. Allah telah menciptakan kamu itu, pada dirimu itu ada kekafiran dan pada dirimu itu sebetulnya ada keimanan. Di surat At-Taghabun ayat 2 itu. Karena itu kalau kita bicara iman dan bicara kafir, sebetulnya bicara tentang diri kita sendiri. Di dalam diri kita ini ada kekafiran, di dalam diri kita ini ada keimanan. Dua-duanya ada. Buktinya apa? Buktinya kalau diingatkan oleh istri marah. Ketika marah itulah kita sedang kan menjadi kafir. Ketika lalu gajinya, belanjanya kurang, lalu muring-muring sama suami, tatkala muring-muring itulah dia dalam suasana kekafiran. Makanya Gus Dur mengatakan kita ini terlalu peduli kepada kekafiran orang lain, tapi tidak peduli kepada kekafiran diri sendiri. Dikira yang kafir itu orang lain, yang kita iman orang lain kafir. Padahal sesungguhnya huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'minun. Sampai Gus Dur menyindir kita ini terlalu peduli kepada kekafiran orang lain, tetapi tidak peduli kepada kekafiran diri sendiri. Tatkala kita marah, tatkala kita membenci orang, tatkala kita merendahkan orang lain, ketika itulah kita sedang berada pada posisi kekafiran. Karena itu benar sekali yang dikatakan oleh Pak Maimun tadi, kita itu harus musyawarah. Harus selalu musyawarah. Musyawarah dengan siapa? Musyawarah antara kekafiran kita dengan iman kita yang ada di dalam diri kita ini. Misalnya kita ini ada orang datang nyumbang masjid, lalu imannya ngatakan, oh iya ya kita ini harus sedekah 1 juta kan itu, 1 juta, imannya ngatakan 1 juta. Kekafirannya ngomong ya nyumbang lah, tapi aja 1 juta. Ini besok isi bayar SPP gitu kan, gitu kan, arisan gitu kan, masih gitu. Lalu ngomong iya tapi jangan kurang, ojo akeh-akeh gitu kan. Ya ojo kurang dari 750.000. Lalu ngomong, ya kakean itu. Gimana kalau 250 saja? Inilah musyawarah yang ada pada diri kita masing-masing. Musyawarah dulu. Musyawarah tentang apa yang harus kita lakukan. Nah, beginilah ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Ternyata sebetulnya memang berat, risiko tidak bersatu itu berat. Tetapi bersatu itu sebetulnya ada cara. Cara itu adalah dari ajaran agama kita masing-masing.
Dan kita untuk bisa tahu agama itu apa? Yang seringkali Pak Kabak Tata Usaha, yang seringkali ketika kita belajar agama, kita cari fikih, kita cari akidah, kita cari sesungguhnya kita sendiri ini sesungguhnya ketika pada dunia, masuk di dunia ini mengalami kegelapan sebetulnya. Gelap itu apa? Gelap karena kita ini tidak tahu. Karena itu tidak ngerti, tidak tahu tentang apa. Seringkali kita kepingin tahu segala-galanya di dunia ini, tetapi kita tidak tahu tentang diri kita sendiri. Padahal orang tidak tahu diri itu adalah orang yang kurang baik. Jangankan tidak tahu diri, lupa diri saja, kita menjadi celaka. Nah, di mana pelajaran tentang diri sendiri ini? Padahal di dalam Al-Quran itu kita tidak disuruh untuk membaca orang lain, tetapi justru sehari-hari harus membaca diri kita sendiri. Iqra kitabaka kafa bi nafsikal yaum alaika hasiba. Jangan-jangan kita tidak rukun itu, orang yang terlibat tidak rukun itu karena tidak pernah membaca dirinya sendiri. Orang yang tidak pernah membaca dirinya sendiri menjadi tidak tahu diri atau lupa diri. Dan orang yang lupa diri inilah maka sesungguhnya yang menjadi sumber persoalan apa saja termasuk kerukunan umat beragama. Untuk sementara saya kira itu, saya nanti ngomong banyak, barangkali ada yang bertanya. Saya persilakan Ibu dan Bapak-bapak sekalian dialog. Sekali lagi saya terima kasih Bapak Kepala TU yang memberi peluang saya untuk bertemu dengan ibu-ibu, bapak-bapak. Ibu-ibu Dharma Wanita, nanti kebablasan bapak-bapak Dharma Wanita. Matur nuwun.